Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh usalikul walil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gidaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, takzim kami kepada alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama cerdik pandai dalam hal ini, badan kemakmuran kenakziran atau panitia masjid Taqwa Kabupaten Agam, Sumatera Barat, wabil khusus kepada Buya Doktorandus Haji Ashraf Haber, Magister Manajemen, yang telah memberikan kesaksian dan sekaligus mengundang kami untuk safari dakwah di beberapa momen masjid atau lembaga tertentu. Dari hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 miladi, kami bersama-sama dalam satu rangkaian tabligh akbar untuk menjawab berbagai macam persoalan umat. Tidak hanya bicara soal surga dan neraka, karena itu sudah final, bahkan finish. Bukan hanya surga dan neraka, tetapi yang kita bicarakan bahaya daripada ancaman kedaulatan negara dan juga Islam di masa to the next time akan datang. Realitas inilah kemudian membawa asumsi dan logika kita untuk berpikir kembali, melihat rentetan sejarah pemerintahan bangsa kita. Dari 7 presiden yang berganti, insya Allah nanti 2024 akan ada presiden baru, insya Allah, kalau Allah takdirkan. Karena ini masih tanda tanya. Wallahu a'lam bishawab, itu jawabannya. Keenam presiden yang memimpin Indonesia Islam kuat. Artinya kerusakan yang terjadi hanya pada konsep individu, person, tidak sampai kepada bangunan kekuatan tauhid, tapi ini memang rusak, benar-benar rusak. Wajah keislaman tercabik-cabik. Antum nggak tahu, saya lebih tahu, karena saya keliling Indonesia. Kaki saya ini sekarang di Sumatera Barat. 5 hari lalu kaki saya di Sumatera Utara. Bulan yang lalu kaki saya di Sulawesi.
Kalimantan. 2 bulan yang lalu saya di Maluku, bahkan di Nusa Tenggara, sampai ke kampung halaman saya. Realitas yang terjadi dalam kondisi masyarakat, bagaikan wajah ini tercabik-cabik. Tapi bagi penguasa, bagi yang memerintah, ini biasa-biasa saja. Ancaman kita ke depan, Allahu Akbar. Ulama-ulama diadu domba di Pulau Jawa. Ukhuwah Islamiyah retak, nasab, masab, rusak. Itulah saya sering katakan, there is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana. Salah kita melangkah atau tidak karena rahmat Allah, habis kita. Demos and krator, demokrasi rusak. Tadi diperkenalkan rentang historik perjalanan karier dari Buya, mulai dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kandepak dulu begitu, sekarang Kementerian Agama, sampai beliau sekarang kiprahnya sebagai seorang legislator parlemen provinsi. Apa yang kita tanya kepada beliau, dari catatan sejarah, biodata, sampai kepada pengakuan akademik rekod, berkompeten, layak duduk sebagai seorang legislatif. Artinya ada pemeriksaan administrasi, uji kompetensi. Apa kalau kita yang kemarin-kemarin kelayakan dan kepatutan. Tapi kita lihat rezim yang sekarang ini, Allahu Akbar. Di setiap media-media ekstrim, media mainstream, bahkan media sosial, tidak ada yang dibahas kecuali sosok anak ingusan yang tidak punya kompetensi dalam bidang politik. Dari ketua umum kita ini jadi innalillahi. Betul, saya dari kafir masuk Islam, tapi saya membandingkan secara eksegesi, etika, logika, estetik, dan menetapkan satu keputusan, al-Islamu ya'lu wala yu'lah alaih, masuk Islam. 8 tahun saya pelajari agama ini, itu untuk mempelajari substansi esensial teologis agama itu salah atau benar. Nah, apalagi menjadi seorang pemimpin. Allahu Akbar. Salah satu presiden Amerika yang kemudian mempersatukan black men and black white men, kulit hitam dan kulit putih, Abraham Lincoln. Betul dia tidak memiliki basic akademik, tapi dia jago dalam bidang hukum secara otodidak. Dan bapaknya bukan presiden, bapaknya adalah seorang farmer, petani. Dia mempelajarinya secara otodidak dan kemudian dia mengetahuan dalam konsep kehidupan negara Amerika. Nah, ini kan yang kita di Indonesia ini nggak boleh begitu. Negara kita ini negara berdaulat karena masyarakat. Jadi kita orang-orang tua, orang-orang pintar, jadi bertanya-tanya, ini negara ini seperti punya Jokowi. Anda berani kan? Nggak berani Bapak. Inilah kata Karni Ilyas. Karena Karni Ilyas ini orang yang suka berkelahi orang.
Dia kasih tabrak satu jenderal dengan jenderal lain. Dia kasih tabrak satu kepala politikus dengan politikus lain. Dan dia orang di sini, orang Bukit Tinggi. Sudah, pokoknya dia orang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia mau di pinggir Vietnam, dia begini, dia orang awam, titik. Tidak usah bantah. Kita berani bantah kepada sesama kita, begitu. Kita jago bantah kalau dengan saudara kita. Giliran dengan musuh, kita penakut. Bahkan mohon maaf, jadi penjilat. Inilah watak bangsa kita, pengecut. Kalau kami tidak ada urusan dengan persoalan politik begini, tapi bagian daripada dakwah adalah menjawab politik. Undur dari medan tempur, dari medan dakwah. Kalau tak bisa melawan kezaliman rezim, lebih mundur dari ustaz. Angkat topi saja, buang handuk. Asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, berarti mereka adalah setan yang bisa. Kalau NKRI mau jadi bagus, Islam dibangun dulu kekuatannya. Kalau Islam kuat, insya Allah ke depan NKRI pasti kuat. Tapi kalau Islam lemah, tunggu saja. Saya mau mati sudah 50 tahun lebih. Buya Ashraf Aber, kalau sudah 60-an, berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Tapi ingat, yang ngaji tadi, umur berapa? Bagus sekali kau baca Al-Quran. Berapa tahun? 11 tahun. Anak saya di pesantren, Siti Rahmawati juga 15 tahun, kelas 3 Salawiyah. Jadi anak cucu kita yang kita akan lihat masa depan mereka. Coba buka media sosial, ibu bapak buka media sosial. Apa yang terjadi? Kasus 48, kasus 1965 mengenai Gestapo diungkap kembali. Bayangkan Kepres, keputusan Presiden teken, tanda tangan, berikan kompensasi kepada anak-anak PKI. Hanya beberapa orang saja di Indonesia ini yang berani bicara begitu. Sudahlah, kalau saudara saya, abang saya, satu kampung kita, Rocky Gerung, itu memang orang gila setengah gila. Kalau kita ini baru belajar gila. Iya. Tapi secara pribadi saya malu, itu persoalannya. Rocky mengetuk jiwa, hati, nurani, logika saya, cara mindset saya untuk melihat lebih jauh. Kau itu sudah disebut ustaz, padahal saya bukan ustaz. Kau itu di Pulau Jawa kalau ceramah dipanggil kiai. Di Sumatera Anda sering disebut buya. Itu bahasa Rocky, secara ironis, sindiran halus. Masa saya yang bukan Islam berani? Kok kalian tidak berani? Yang ada si Ustadz A serang Ustadz B, si Ustadz B serang Ustadz C. Satu kiai serang kiai lain, kiai diadu domba dengan habaib. Ini dia masalah nasab dan mazhab, ribut kita di situ. Ditunggu-tunggu memang kapan umat Islam pecah, kita goyang. Ini kan pengalaman saya. Saya lebih tahu taktik ini. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam surah Taubah, Ya ayuhan nabiyyu, Ya ayuhan nabiyyu, jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Abdullah, perangilah kafir dan munafik. Skenario kafir dan munafik ini bukan orang kafir.
Saya baru tahu setelah membuka Asbabun Nuzul. Ini Pak, ini bedanya. Saya cuma pakai Asbabun Nuzul. Saya bukan tamatan dari Kairo. Saya tamatan dari Israel. Tapi saya kira akuran juga akui otak Yahudi ya. Yahudi walan tarda ankal Yahud walan nasrah hatta dia bila tahu sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri di Al-Baqarah 40. Woi, Bani Israel, tak usah dengar manusia, cukup aku engkau dengarkan. Artinya secara filosofi saya menemukan teori ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri tahu kejahatan Israel, Yahudi. Begitu. Jadi ayat ini memberikan perbedaan munafik dengan kafir. Mari kita hitung persentase umat Islam di Indonesia. Berapa banyak sekarang? Berapa banyak? 98%. Ada satu ustaz kalau ceramah, dia suka nakut-nakuti orang Islam. Dia bilang bahaya Saifuddin Ibrahim. Katanya Saifuddin Ibrahim sudah mengislamkan orang di Pulau Jawa, di Indonesia satu hari sampai 50 jamaah murtad. Ini ustaz ini memang inilah tidak bisa jaga rahasia Islam. Apa betul itu? MUI yang lebih tahu. MUI yang lebih tahu. Majelis Ulama Indonesia. Referensi kita Majelis Ulama Indonesia. Apa betul? Bullshit, omong kosong. Kalau kafir masuk Islam, yes, betul. Saya pribadi 2006 masuk Islam. Manado 0,18% persentase Islam di Manado. Sekarang ibu bapak buka saja di YouTube, tidak usah dengar saya bicara. Buka di YouTube persentase Muslim di Indonesia, khususnya Manado, dari 0,18 jadi 60%. Wallah. Ada buah, ada kekuatan kita berdakwah. Islamkan yang kafir, kuatkan yang muslim. Tapi jangan semua antum Islamkan, nanti siapa yang di neraka kan begitu. Tegas berdiri pada kekuatan la ilaha illallah. Tak usah tunggu pengawal, nggak usah tunggu makhluk, nggak usah tunggu pujian. Oh ini ustaz hebat, pengikutnya banyak, pesantrennya besar. Hei, sekarang saatnya tempur perang. Antum tiarap kok. Makanya kami Ilyas bikin dulu 78-80% bangsa ini, masyarakat ini tiarap takut berkomentar. Apanya yang ditakuti? Bahkan yang kita jago-jagokan dulu tiarap. Pejuang sejati tidak pernah cari nama, apalagi ini untuk agama. Saya mau cerita sedikit ya. Saya di penjara, saya ditangkap, saya dipenjarakan. Polisi tangkap. Sebelum dia tangkap, saya sudah kumpul bini, anak-anak saya. You listen me, dengar saya. Insya Allah besok atau lusa saya akan ditangkap. Bini saya tengok, siapa bilang Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala yang bilang. Karena saya tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Perjuangan saya single fighter. Saya akan ditangkap. Kalian sabar kalau saya masuk penjara. Menangis anak saya, istri saya. Kapan Pak? Sudah waktunya sudah dekat. Karena sebelum 2 hari yang lalu saya lagi sakit pembengkakan jantung. Di alam tidur menjelang subuh, polisi banyak sekali dalam penglihatan mimpi saya kepung rumah saya. Saya pastikan itu saya ditangkap. Saya bilang banyak sekali polisi dalam rumah ini nanti. Betul.
Tidak seperti memakan cabai, langsung memang terjadi. Sorenya datang satu peleton atau satu tim, dan si kombes lapor ke saya, maaf Ustaz, kami segan sebenarnya untuk menangkap Ustaz. Kami yang tadinya cuma 2 mobil, tapi mendengar yang mau ditangkap Ustaz Yahya Waloni, kami datang 4 kendaraan. Kenapa Pak? Tangkap saja Pak, saya sudah tahu. Coba tanya bini anak-anak saya, lagi duduk ini, persiapan saya mau ditangkap. Bawa saja Pak. Tapi Ustaz kayaknya kurang sehat ya. Iya. Bawa saya, penjarakan saya, masukkan saya ke dalam penjara. Sekarang saya mau ingin rasa, karena saya tidak pernah rasa penjara Pak. Di kafir saya tidak pernah di penjara, nanti di Islam. Ini dia bukti bahwa Allah cinta kepada orang di jalannya. Jangan bilang itu sial, jangan istighfar. Alhamdulillah. Nabi, Rasulullah, Rasul Allah ditangkap, dibawa ke penjara. Ada yang dipancung, ada yang dimakan, diterkam singa di dalam penjara. Tapi ada juga yang dibakar di periuk mendidih, jangankan hangus, terkelupas jubah mereka, tidak. Ibrahim alaihissalam, Raja Nimrod, Nebukadnezar lolos. Apalagi cuma kita ini, saya khususnya, dari lumpur kafir, dari lumpur musyrik, Allah angkat ke dalam Islam. Derajat saya naik, bukan rendah saudaraku, rahimahullah. Bukan masuk Islam mau cari muka sama ibu bapak. Saya suka cari muka kepada Allah. Masuk penjara, ditanya polisi, apa yang mau dibawa Ustaz? Yes, saya lahir telanjang, saya laki-laki Pak. Saya sudah seberangi 2 lautan. Saya dari Putra Sulawesi, saya Manado. Saya ini adalah keturunan Walter Mongisi. Bawa saya Pak. Kalau ini kebenaran, kami tak pernah menyerah. Contoh Rocky Gerung, itu asli Manado. Dan orang Manado mayoritas bukan Islam, mayoritas Kristen. Ada simbol kami di sana, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Sekali lagi, Sitou, Timou, Tumou, Tou. Artinya manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Atau dalam bahasa Islam, khairun nas anfa'uhum linas. Manusia menghidupkan manusia lain. Manusia yang berguna adalah manusia yang menghidupkan manusia lain. Ini beda dengan adat di Sumatera Barat. Ada Basandi syarak Basandi kita. Kenapa bentuknya begitu, bunyinya, lafaznya begitu? Karena mayoritas masyarakat Sumbar beragama Islam. Tapi beda dengan dulu-dulu. Kalau sekarang saya lihat banyak yang maaf. Adat dipertahankan, betul. Tapi kalau kita cross check, kita flashback, siapa tuh Ade Armando itu? Orang Manado atau orang apa? Nah, ini saya bilang beda. Ada juga satu Kapirta atau siapa itu. Ini orang-orang yang tadinya ada Basami syarak Basami kita pula. Apapun orang Minang lakukan, silakan. You merantau ke ujung-ujung dunia, silakan. Tapi adatmu adalah dinapaskan oleh kebenaran Quran. Jadi saya tidak kaget, ya mohon maaf kalau tadi diumumkan ada yang sekolah di Maroko, sekolah di Kairo, sekolah di mana-mana. Saya cuma berharap ilmu tanpa praktik bagaikan burung yang mati.
dalilmu semakin kuat. Kurang apa lagi kawan di sebelah Jokowi, Ma'ruf. Allah. Itu kawan bukan cuma ketua MUI, pernah jadi imam di Makkah. Bukan cuma baca Quran seperti tadi. Ma'ruf, amin, tajwidnya lebih lengkap. Masya Allah. Ihsarat salasa asnafin minan nasi wahum. Tapi Nabi katakan, waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Ihsarat salasa asnafin minan nasi wahum. Yang pertama, al ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Saya tahu persis Yahudi Nasara bagaimana merekrut orang Islam untuk mengikuti jejak langkah mereka. Yang pertama, fase yang pertama, orang Islam yang akan direkrut, 1, jago dalam bidang agama Islam. Perhatikan, kafir dan munafik tidak akan merekrut muslim yang bodoh. Makanya jangan heran ban Vespa putih di kepala. Waduh. Itu kalau kita singgung majikannya, wah, marah sekali dia. Tapi ini kan Jokowi sudah mau habis, dia sudah gak muncul-muncul. Sampai di mana kau itu? Di dunia kau menderita, di akhirat apalagi. Insya Allah. Insya Allah. Nggak bisa lari kawan. Saya di mana-mana orang tahu radikal, nggak peduli. Ambon di bandara sendiri, di atas feri puluhan jam, mobil naik di feri. Feri itu punya orang Islam? Enggak. Bahkan kapten kapal feri, kapten kapal dari Surabaya menuju ke Kalimantan, saya syahadatkan di atas kapal orang Manado. Itu dia. Di atas kapal itu nggak ada saya tutup muka, tutup pakai topeng, nggak ada. Orang tahu urusan Yahya Warobi. Kalau yang datang senyum, ini berarti Muslim. Tapi kalau yang datang mukanya sudah pahit, jadi lihat aja lah. Kalau di dalam masjid ada yang tengok orang lain mukanya pahit, setan semua itu. Masjid kau mukamu seperti muka iblis. Berhenti begitu. Ini yang membuat kita jadi lemah Islamnya. Saya nggak ada grup apapun. Makanya Mabes Polri bicara. Baru kali ini kami tangkap ustaz, kami tangkap pendakwa, nggak mau pakai pengacara. Coba tanya Eki Sejar dan kawan-kawan, Dr. Katiri Habib, dengan caranya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Bahkan polisi menawarkan pengacara, catur bakti. Kejaksaan Agung menawarkan pengacara gratis. Semua saya tolak. Mohon maaf yang mulia, saya tidak pernah bergantung berharap pada manusia. Sekali kami tegakkan Islam ini, darah kami mendidih karena cinta kepada agama yang sudah menyelamatkan saya dan istri anak-anak. Nah, depan itu tidak ada urusan. Jadi saya kemana-mana hanya meletakkan satu dasar, ikhlas, titik. Karena saya tahu secara teori agama ini, saya sudah lama belajar Islam ini. 8 tahun sebelum saya masuk Islam, saya sudah utak-atik Al-Quran ini. Tidak penting bagi saya untuk menjadi pemimpin pesantren, pemimpin macam-macam, saya enggak. Saya menjaga kawanan domba di kalangan Kristen sekian tahun tinggal di Papua. Saya mundur dari DKI, saya mundur dari pendeta, saya mundur dari ketua sekolah tinggi teologi Calvinis. Saya masuk Islam. Keluarga saya di Manado pun tanya, "Duh, gila nih anak ini, sudah miring otaknya." Manado kalau sudah masuk Islam kan berarti otaknya sudah miring katanya. Makanya Rocky itu tidak masuk Islam.
Karena keluarganya di Manado itu Kristen fanatis, termasuk adanya dekan Fakultas Eksakta, Fakultas Pertanian, Profesor Dr. Grevo, itu adiknya Rocky Gerung. Dari opaknya, dari kakeknya, dari nenek mamanya, memang mereka konsentrasinya akademis, pendidik. Dan basic orang Manado itu filsafat. Jadi orang filsafat itu hitam-hitam, putih-putih. Jadi kalau ada filsuf yang abu-abu, bukan filsafat itu. Perenungan dalam derajat pemikiran manusia terlampau lemah dengan alam semesta. Berhamba kepada alam, tapi satu yang dia belum berhamba, kepada Sang Pencipta. Kalau dia sudah kenal Sang Pencipta, insya Allah dia akan masuk Islam. Makanya orang bertanya-tanya, kenapa Rocky bela Islam? Mana mungkin dia bela Islam? Tapi konsep yang dia sampaikan, konsep Islam. Kenapa? Karena derajat daripada filsafat adalah science of matter, induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Kalau dia pun ditangkap, dia suka berdebat. Hakim pun bisa dia naikkan derajatnya, dia wisuda menjadi S2 itu, atau bahkan program disertasi doktoral. Kan banyak kali dia disidang. Nah, kemarin dia dilapor karena mengatakan bajingan tolol. Dilapor dia sampai ke polisi, dilapor 5 Mabes. Ada Rocky di penjara. Lebih keras lagi dia sekarang. Nah, kalau dibiarkan yang begini, saya jadi malu sebagai ustaz, sebagai penceramah saya jadi malu. Kemana-mana nih orang-orang yang tadi yang tegak dalam pendirian dakwah. Sudahlah, kalau Buya ini kan memang untuk lokal saja di Sumatera Barat, tapi kita yang sudah dikenal nasional, ustaz nasional yang ada, kalau ceramah, Assalamualaikum, ibu-ibu sudah makan, ya sudahlah, namanya sudah malam hari. Payah kalau ini. Bapak-bapak sudah makan, ya sudahlah, sudah malam. Masa kalau nggak makan nggak mungkin ke masjid, sudah isi perut semua ini. Jangan biasakan seperti orang kafir, mau kebaktian makan, mau apa-apa makan. Kan begitu tuh budaya orang kafir. La yaghurranaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu ikuti cara hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Tak boleh ikut kita. Pendidikan pribadi yang melekat dalam kehidupan kita adalah konsisten, atau kita sebut dengan istiqomah. Begitu. Beragama harus radikal, bukan radikal sempit, radikal yang luas. Saya berapa kali, ibu bapak mau tahu, keras begini saya sama Kristen, saya katakan semua kafir, apalagi orang Kristen, tempat di neraka. Laqad, saya katakan orang Kristen, kafara allazina qalu innallaha masiihubnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Di Manado saya ceramah, saya katakan semua Kristen di Manado ini kafir, masuk neraka. Mereka dengar, ada yang marah, ada yang membantah, tapi nggak bisa bikin apa-apa. Saya juga orang Manado, dia nggak berani ganggu saya. Sama-sama kita dari Manado. Tapi ada ustaz-ustaz yang bukan Manado ceramah begitu, disuruh pulang dari Manado. Bagaimana dia mau ganggu? Bapak saya jaga saya ceramah, kakak saya tentara jaga di sini sana. Dia juga kafir. Sampai saya bilang, kamu jangan disinggung-singgung, saya juga tersinggung. Kamu juga saya bilang neraka. Bapak saya, tapi sudah wafat dia. Mau dia orang tua kandung. Kalau kafir tempatmu neraka. Sampai bilang, saya semua menyampaikan. Apa yang mau takut? Apa yang saya takuti? Sama dulu waktu kafir lapor saya katakan bahwa Yesus itu bukan dibaptis, tapi Yesus Tuhan Kristen, disunat bukan dibaptis. Disunat, marah orang kafir.
Bohong Yahya Wallawi. Saya bagaimana mungkin saya bohong? Saya yang buka tutup Bible, Christian, Old and New Testament. Saya lebih tahu dari Anda. Bukan saya bilang di Lukas pasal 2 ayat 21. Baca ayatnya. Pada hari yang ke-8, anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya, disunat. Ayo. Jadi jangan dulu marah, periksa dulu secara teori. Kita masuk Islam ini bukan seperti orang Islam yang murtad. Kita masuk Islam ini dengan daya kritis yang tinggi, imajinasi, perenungan mendalam secara teori, etika, estetik. Itu yang disebut dengan penilaian exegesis, etika, logika, estetika. Mengembarakan intelektual kami dengan mengambil sebuah petunjuk secara teori. Apa itu? Bible, Kristen, and Holy Quran. Bandingkan dua kitab ini. Itu langkah pertama. Mencari pembenaran secara teori. Cari tahu secara teori. Siapa yang menjadi tokoh sentral dalam Islam? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Muhammad? Dari mana dia berasal? Mana ayahnya? Siapa ibunya? Siapa keturunan nasabnya? Abdullah bapaknya, ibunya Aminah. Kapan dia dilahirkan? Bagaimana kultur, antropologi, linguistiknya, bahasa dan budayanya? Arabik, Makkah. Dicari tahu, ditelusuri. Ketika ibu bapak telusuri siapa Yesus Kristus, ibu bapak akan berpikir nama Yesus diambil dari abjad alfa, beta, gamma, delta, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, omikron, biji, psi, terakhir omega. Ingat kemarin itu apa virus apa? Omikron. Standar virus Omikron waktu COVID tahun lalu. Apa? Corona dan COVID-19 sudah level Omikron. Oh, saya bilang kalau Omikron berarti Corona ini sudah mau habis di obat COVID. Betul habis. Karena Omikron itu abjad terakhir. Yesus atau nama Yesus atau Christ Jesus itu diambil dari istilah bahasa Greek Yunani. Sedangkan bahasa asli Isa Al-Masih bukan Isa. Isa itu bahasa Arab. Bahasa asli Nabi Isa di dalam kultur budayanya adalah Yeshua HaMashiach. Jadi dia menggunakan abjad yang mirip dengan huruf hijaiyah. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Besale, Konferensi, Shin, Tom. Hampir sama dengan abjad hijaiyah. Menemukan satu nama, Yeshua HaMashiach. Siapa ibunya? Ibunya adalah Maryam. Di sini dia ganjil. Siapa bapaknya? Bapaknya Ta'ado. Siapa bapaknya? Bapaknya Ta'ado. Bagaimana menurut Bible? Bible juga menjelaskan ayahnya tidak ada. Bagaimana menurut Holy Quran? Holy Quran juga mengatakan ayahnya tidak ada. Begitu cara membanding kitab agama ya. Ambil dua kitab ini dan bandingkan. Ini prosesnya 8 tahun saya cari. Bukan seperti membalik telapak tangan langsung jadi ketua umum. Enjoy ibu bapak. Jangan tegang. Saya juga tegang, ibu bapak tegang juga. Relax dan santai. Dan saya bandingkan. Siapa bapaknya? Tidak ada bapaknya. November. Cari tahu lagi. Dari suku apa? Suku Yehuda. Berapa suku Israel? Ada 12. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Baru sampai kepada kita muslim. Tuh, saya buka lagi
cari tahu. Bapaknya tidak ada. Oh, sama juga. Al-Quran juga mengakui bahwa Maryam tak punya suami. Inilah terjadi persidangan di masyarakat Yahudi, Yehuda. Waktu itu rajanya adalah Herodes, wali kotanya Pontius Pilatus, imam kepalanya atau imam besarnya adalah Kayafas. Tiga kekuatan agama ini di kalangan dulu itu ada tiga agama ya, Yudaisme, Zoroaster, ilmu orang-orang Majusi, atau orang Kristen mengatakannya kelompok Majus, kelompok orang-orang Majus. Kalau kita di Islam, Majusi, orangnya pendek, astronom, pelihat bintang. Masih ada agamanya di Teheran, kalau saya di Iran, Zoroaster. Baru ada agama satu namanya Polytheisme, Polytheism. Dalam bahasa Yunani-nya disebut, bahasa Greek-nya, poly artinya banyak, theism itu artinya ilah. Jadi kalau istilah medis, Bapak pergi ke puskesmas atau ke rumah sakit daerah, ada poliklinik, poli mata, poli hidung, poli gigi, poli tenggorokan. Poli artinya banyak, penyembah kepada banyak Tuhan. Jadi tiga agama ini bersatu padu menanti tentang agama tauhid yang nanti datang. Karena sepeninggalnya Musa alaihissalam, Bani Israel menyangkal ketauhidan ini. Yang tersisa adalah pendeta-pendeta yang hidup di Yerusalem. Mereka tidak lagi punya nabi, karena nabi berikutnya lama mereka tunggu. Second, nabi yang kedua, second man setelah Musa adalah Isa. Isa pun tidak lama, cuma 35 tahun diraihkan, dimuliakan, diangkat oleh Allah. Nah, kenapa Isa dilahirkan? Pertanyaannya, kenapa Isa dilahirkan dengan cara spektakuler tanpa konotasi seks? Karena Allah ingin mengembalikan mujizat bagi Bani Israel dengan harapan ada orang Israel yang masih percaya mujizat Allah. Dihadirkanlah bayi yang tidak ada hubungan biologis laki-laki dengan perempuan. Kristen dan Islam kitabnya masih sama. Di Kristen mengakui Isa tanpa ayah, tapi ada ibunya. Kalau di sana pakai kata Maria. Nanti ada yang tanya lagi, Ustaz itu Maria Magdalena? Bukan, Maria, tidak ada Magdalenanya. Itu ditambah-tambah semua itu. Musa dirubah jadi Moses, itu Yohanes dirubah, Yahya dirubah jadi Yohanes, bahkan orang Barat berubah menjadi John. Ini orang Padang juga banyak nama John. Begitu. Lahirlah anak ini. Kenapa lahir anak ini? Karena untuk mempersiapkan Maulid Nabi. Jadi kalau ada orang bilang jangan peringati Maulid Nabi Muhammad, itu bid'ah. Oh, bagus itu. Siapa bilang bid'ah? Saya dari kafir mengharuskan semua umat Islam laksanakan Maulid. Kenapa? Kafir paling jengkel kalau Maulid ini. Karena disinilah letak kekuasaan Allah mengungkap tentang kebesaran dua nabi yang menjadi tokoh kekuatan akhir zaman, Isa al-Masih, Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah terlanjur dunia ini ditipu seolah-olah Isa itu adalah Tuhan Kristen atau Yesus, dan Muhammad itu adalah nabi umat Islam. Tiba-tiba Isa dari nabi berubah jadi Tuhan, Muhammad tetap nabi. Ini pikiran siapa? Pikiran ulama-ulama suku yang tadi saya bilang, ulama lalai dengan kelompok orientalis barat. Kalau Maulid diselenggarakan bagus. Baru kita buka surat As-Saff 61 ayat 6. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad akan datang? Ada dua nabi di dalam Quran? Enggak ada, cuma satu. Nah ini tuh kafir paling takut kalau dibongkar.
Nabi Muhammad, Panji Gumilang katakan kemarin, ini katanya kalam Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi bisa menyusun Quran dengan sistematik, kontekstualik, dan rasional? Beliau tidak pernah mengecap pendidikan formal. Bagaimana mungkin Al-Quran ini ditulis oleh Nabi Muhammad? Segala bentuk disertasi di dunia ini pasti bergeser dengan pergeseran nilai logika, cara berpikir manusia, zaman dan tabiat behavior manusia. Realitas para penemu-penemu di dunia ini pasti bergeser. Dulu kita belajar tentang aljabar, aritmatika dan lain sebagainya, ilmu pasti dan lain sebagainya. Kita belajar kimia. Ketika SMA ada program A1 fisika, kimia, biologi, IPS, dan orang-orang yang paling bodoh 4 bahasa. Tinggal sisa-sisa itu kalau sekolah. Nah, ketika ini dipastikan sebagai sebuah sarana kekuatan ilmu, maka orang akan berpikir, bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang bikin ini? Ayo, satu, lebih mudah lah saya bawa, jangan terlalu tinggi. Begini Ibu Bapak. Ini Quran surah As-Saff 61. Isa mengatakan, ini Isa yang ngomong, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pikiran Muhammad. Makanya tuh Panji Gumilang sekarang, si HP Salom itu ada di penjara. Dia ganti tempat tidur Ambo. HP Salom Allahim, HP Salom Allahim. Ini Panji Gumilang punya lagu kemarin. Hah? Sampai Ustaz Abdul Somad UAS mengatakan, di belakang Panji Gumilang pasti Israel. Ini bidang saya. Wajar saja UAS tidak tahu, karena UAS bukan bidang kafir, saya bidang kafir. Dan Ibu Bapak, saudaraku, orang Yahudi tak pernah masuk dalam konsumsi urusan agama. Yahudi itu kalau masuk urusan Mick Moren, Exberg, Jerman, urusan Freeport, urusan perang di antara Selat Asia, perang yang ada di Afrika. Itu Yahudi masuk campur. Di London ada kota yang namanya kota City of London. Orang-orangnya itu adalah orang-orang Zionis, ekonom punya, yang mengatur bank-bank di dunia dan perang di setiap negara. Nah, jadi kalau Ibu Bapak lihat asumsi, ini Yahudi yang kendalikan, Yahudi yang bantu. Enggak lah, Indonesia cuma negara kecil, bagaimana Yahudi masuk campur? Yahudi itu nggak masuk campur, tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Yahudi itu tidak welcome kita sama Yahudi. Tapi kan di Manado ada Ustaz sinagoge. Iya, itu keturunan Yahudi banyak di Manado, yang paling banyak di Surabaya. Ya kalau berantem kan ketahuan, Adonai disporka, Mikorah, Yesemor etnam setan, Mikorah, Adonai disporka, kaufurikat me'atau le'at olamin. Itu Panji Gumilang lupa lagunya. Saya yang dihafal, dia nyanyikan kemarin. Apenu salam alaihim, apenu salam alaihim, apenu salam alaihim, apenu salam alaihim. Begitu yang betul. Nadanya dia saya tahu dia bukan bekas pendeta. Saya jadi tahu lagu itu. Salam kafirin, lehitraut itu see you again, sampai jumpa. Lehitraut sampai jumpa. Masalama sampai jumpa. Jadi ketika kita sampaikan kepada masyarakat ini Yahudi masuk campur, enggak. Mana mau Yahudi berteman dengan Panji Gumilang yang dia tipu uang umat juga cuma 15 triliun. Yahudi kalau mau hantam separuh dunia ini, Yahudi itu cuma sedikit jumlahnya. Populasinya 51% di Amerika, 30% diam di Israel, sisanya Kristen dan Islam di Yerusalem. Jadi Ibu Bapak salah selama ini mengatakan orang Israel, Yahudi benci sama orang Palestina. Oh tidak.
yang suka bunuh orang Islam di Palestina itu bukan Yahudi, Zionis. Rabi-rabi, imam-imam Yahudi, ibu apa lihat di tembok ratapan sebelah selatan daripada Dome of the Rock, Batu Malaya. Yahudi itu punya doa begini. Ibu bapak semua punya HP. Ini saya ceramah di Kota Padang dari tahun 2011 dengan Buya Yuspi Helmi, itu kawan saya. Saya sampaikan di akhir doa mereka di tembok ratapan, Yahudi menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingkau mantakin dakhala Muhammadin. Itu doa Yahudi, menanti akan datang Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti bapak kalau nggak percaya, buka Yahudi menyebut nama Muhammad. Sekarang baru ada terbukakan di YouTube. Karena 2011 belum terlalu ramai YouTube itu. Jadi orang Indonesia sudah bisa masuk ke Palestina, sudah bisa masuk ke Yerusalem dengan paspor dari Indonesia. Boleh. Yahudi tidak melarang. Yang suka membunuh orang Islam di Palestina itu bukan orang rabi-rabi Yahudi. Mereka itu pula ketakutan sama militer dan polisi Israel. Yitzhak Rabin, sampai lagi satu yang pernah sama-sama kami dulu. Ehud Olmer. Ehud itu artinya Ehad, anak tunggal. Kalau kita di Indonesia apa? Eka, satu anak tunggal. Ehud Olmer itu Perdana Menteri Israel dan tidak musuhi orang Islam. Enggak. Makanya lebih luas lagi kita mempelajarinya. Tentara-tentara bayaran yang ada di pinggiran Tel Aviv itulah yang suka membunuh umat Islam. Pencatan dari Cina, pencatan dari Thailand, hidupnya di pinggiran Gaza. Coba cari reporter-reporter yang pernah ke sana, tanyalah dengan jujur ke mereka. Nah ini baru polisi dan tentara Israel dipengaruhi, dimobilisasi, dipolitisir. Itu. Bagaimana mereka bisa begitu, Ustaz? Kalau mereka meminta uang ke Amerika dengan cara begitu. Amerika juga support terus, bantu terus ke Israel. Kapan kira-kira Israel ini bisa hancur? Wallahu a'lam. Apa tinggal menunggu waktunya nanti? Percuma juga. Dari keturunan Ibrahim, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamah millata Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari anak Ibrahim, Ismail, Ishak. Sudah, ini materi saya kemarin malam sudah pernah saya sampaikan, tidak usah diulang-ulang lagi. Ada Ishak, ada Ismail. Ada Ismail duluan lahir, baru ada Ishak. Nah, Ishak inilah ada 12 bangsa biadab wal asbati. 10-nya hilang di padang Sin, Gunung Sinai. Tinggal 2 kasta, tinggal 2 suku yang masih hidup, Yusuf dan Benyamin. Yusuf di Mesir, Benyamin itu daerah Kaliman sana. Jadi kalau mau lihat orang Yahudi, ya saya karena pernah dengan mereka, tahu saya kalau lihat Yahudi dari depan begini, antum sulit bedakan mana Yahudi mana Arab. Karena wajah mereka sama, dan kalau periksa gen mereka sama Yahudi. Maka saya kaget ribut masalah Hawaii di Indonesia ini. Sudahlah, berhentilah. Ini kan masalah receh semua ini. Sayanglah agama ini. Anda mengaku sebagai Islam, sudah jadi ulama, jaga rahasia. Karena di sekeliling kita ini bukan cuma orang Islam. Negara kita, negara pluralis kita, negara yang majemuk. Jaga rahasia dalam Islam. Berhentilah menjelek-jelekan sama-sama bos. Kalau antum laki-laki, antum berani, antum seperti Yahya Waroni, keluar ceramah keras. Itu baru laki-laki. Jangan tunggu-tunggu didampingi, jangan tunggu orang, sendiri berdakwah. Datangi tempat-tempat dan ceramahkan. Kalau kita semua ustaz begini, Allah Akbar, berpikir sendiri, berpikir akan ganggu agama. Tapi tadi kalau yang berani, kecuali ada yang datang mungkin bawa segepok begini,
baru berani. Saya juga datang di sini jadi berani karena Buya bayar ke saya setiap titik 5 miliar. Tanya Buya. Coba tanya Buya. Coba tanya Buya. Begitu juga saya kemana-mana ceramah. Satu kali ceramah saya ini, Allahu Akbar, bisa beli 3 rumah. Saya minum Buya ya. Serap miskin. Dari 2006 sampai 2023 suara saya masih kuat, suara saya masih eksis. Ceramah dari subuh sampai malam ini, nanti subuh lagi, gak pernah berubah volume saya. Dan saya cuma satu minta ke Ibu Bapak, doa. Itu lebih bahaya, itu lebih mahal. Boleh Ibu doakan saya kalau saya tegakkan Islam, tapi Ibu Bapak jangan coba-coba mendoakan pejabat yang zolim, manusia zolim. Nabi larang itu. Manda'a li zalimin bil baqa'i faqad soba al-yusruhi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zolim, maka dia mendurhakai Allah di muka buminya. Jadi nggak boleh mentang-mentang dia pejabat. Ini orang Indonesia ini kan suka-suka menjilat. Kalau dia pejabat, Masya Allah, sampai mau patah tulang belakang. Ini orang pejabat datang. Biasa aja lah, Ben. Ini dipuji mati-matian. Apalagi orang sudah mau mati, bahkan sudah mati. Ini dia yang mulia almarhum, dikenal sebagai orang yang baik. Tapi hadirin yang hadir, baik apa? Kemarin kami minta bantuan, tidak ada dibantu. Baik apa? Utangnya belum bayar. Baik apa? Dia cuma suka berteman sama yang kaya. Tetangga saya bertetangga dengan dia kok, tak pernah dia bantu. Pokoknya kalau sudah mati, pasti tidak baik. Apalagi kalau pejabat mental seperti ini, rasa, derajat, strata kehidupan dalam konteks manusia, sosio, kultur. Yang lebih tinggi itu orang yang menyampaikan ceramah. Yang lebih mulia adalah ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Saya bukan ulama, jangan Ibu Bapak berpikir saya bilang begini, saya tinggi. Tidak, wallahi saya tidak pernah merasa diri sebagai ustaz, sebagai buya. Saya merasa diri sebagai muhtadin, orang yang diberi petunjuk. Ini harga mati, jangankan penjara, mati sekalipun sudah ikhlas di jalan Allah. Allahu Akbar. Kecil sekali kalau cuma dunia ini. Maka saya kemana-mana itu tidak ada. Ini sudah putus, udah takut saya. Bayangkan dari Surabaya ke Sulawesi, mobil kami suami istri di atas kapal. Satu waktu saya ketemu tim kontingen dari mana, dari Sulawesi itu untuk bertanding. Pulang dia naik ferry, banyak mereka. Ngobrol kita, kebanyakan dari mereka itu orang-orang Kristen. Pelatihnya kawan saya dari kampung, Jenny namanya. Dia orang kafir tapi dia dekati saya. Dia bilang, maaf bos, saya lagi menyandar di railing kapal begini, dia kelautan, anak-anak berenang dilempar uang rupiah. Saya tengok-tengok di Surabaya. Oh, dia dekati. Maaf bos, kayak saya kenal ini kalau yang tai lalatnya. Saya bilang, mana? Masa mau kita tuh dari Manado? Tengok ini siapa ngana? Siapa ngana itu siapa kamu? Siapa ngana ini? Saya. Masa Ustaz lupa? Tapi kalau lihat wajah dan kulitnya ini Manado asli. Saya Ustaz Jemi. Oh dari mana Jemi? Kita baru pulang dari Singapura. Ustaz mau kemana? Saya mau ke Makassar, Gorontalo, Palu, dan langsung Manado. Sama-sama kalau itu di kapal. Iya. Dengan siapa Ustaz? Saya sendiri. Dia panggil teman-teman yang Kristen.
Baik, turun semua ke sini. Oh, badan-badannya sterek-sterek. Aduh, mati kalau dimahajarinya api saya. Iya. Tapi Bapak pikir saya kalau turun di kapal begitu kosong? Enggak lah. Minimal ada 3 lagi bawa celana ini. Oh ya, enggak pernah lepas lah. Dari kecil kan memang sudah pemain. Begitu kan? Nggak mungkin lah berani kalau nggak tahu main. Udah lipat dan celana begini, 5 orang datang duduk situ, ada alhamdulillah 1 dari Gorontalo Islam, cocok. Di kalau 7 yang keroyok, 2 yang hadapi. Duduk kita berdua, saya bilang, ente di sebelah kiri saya. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa kita ngobrol. Jadi kamu di depan. Kalau depannya mau gerak sedikit, kita sudah tahu. Dia mau serang, kita tahu. Ngobrol. Sepanjang jalan kita bicara. Di atas kapal itu railing paling atas. Percakapan kita tidak lain kecuali pengalaman kita kecil, dan kedua perbandingan Kristen dan Islam. Satu hal yang pancing saya, mungkin kalau di Kristen Ustaz nggak naik kapal begini ya, saya bilang nggak usah pancing-pancing jadi. Artinya kalau saya masih pendeta tidak mungkin naik kapal begitu. Paling kita tiketnya iya kan? Karena saya sudah lupa bagaimana naik pesawat itu. Ya, karena kalau sana kemarin pakai mobil. Jadi Ustaz terasa enak di Islam. Oh enak sekali, tenang hati. Apa Ustaz tidak merasakan bagaimana nanti kalau mati? Nah itu yang saya cari. Itu yang saya cari. Tapi lama sekali saya mau mati. Iya yang pantas orang-orang Islam itu berani-berani ya Pak Ustaz. Makanya kau kalau mau cepat betul-betul tidak ragu dengan kematian, cepat kamu sadar. Dia bilang kalau itu tunggu dulu lah. Nah kalau kamu siap, kamu tanyakan Iskandar. Terkendala pada persoalan dia cerita. Apa itu? Halal, haram. Soal makanan. Ini yang orang kafir kadangkala sulit meninggalkan kekafirannya karena budaya makan dan minum. Tahulah orang Manado, kalau mau makan nasi, airnya putih begini, cap tikus dorong duluan. Biar opa-opa, biar oma-oma, minumannya ini cap tikus. Nah itu haram dalam Islam. Cap tikus, hamer, judi haram. Tadi malam saya ceramah di Solo, di Muaroh, Pingai, daerah apa sana, Bangkok sana dan dekat Thailand. Solo putar ke sana, putar kemari. Kebetulan saya pernah ceramah juga di Tankayo, Syariah, Tankayo. Saya pernah sampai di sana, lewat lagi ke sana, jauh. Masya Allah. Sampai di sana saya perhatikan. Imamnya ada, ketua masjidnya, datuknya, bisnya saya, Pak Ustaz, tolong singgung-singgung di sini yang paling marak pelihara anjing dengan judi. Saya nggak percaya ya. Saya cuma tahu masa ya betul lah datuk orang Batak kali. Bukan Ustaz, Rangawa itu, Rangawa semua dong. Yang benar orang Manado orang kali datuk. Nggak ada orang Manado di sini. Kami lah semua sini. Tolong Ustaz sampaikan itu. Dalam hati bukan tugas saya, tugas Buya yang lain. Nanti kalau saya bilang, oh ya tahu diri dong. Untung dapat hidayah kau, kalau tidak kafir kamu. Bukan bilang ambo yang begitu. Ambo takui kalau yang begitu. Ambo takui kalau yang begitu. Tapi kalau soal kezaliman, ini dia. Sini kau. Ambo takui kalau yang begitu, karena ambo rasa ambo belum tentu lebih betul dari dia yang pelihara anjing dengan yang main judi. Belum tentu. Alhamdulillah, ambo dikasih hidayah sudah cukup. Nggak mau saya singgung yang begitu. Tunggulah buya-buya yang lain. Kan banyak buya di sini. Jangan menguasai semua ilmu, tidak bisa. Saya tahu diri. Saya tahu diri. Preman di Bukit Tinggi yang tidak sholat 5 waktu belum tentu saya lebih benar. Dia lebih benar. Kalau Allah tidak kasih saya tidak. Yang bahaya dia ngerti ilmu agama, dia ngerti Islam, dia jadi
munafik itu yang bahaya. Sini, kalau yang begitu memang bidang saya, giling-giling kalian. Ada cerita. Begitu juga yang kafir. Saya sampaikan, tidak usahlah orang kafir, menyerah sajalah, masuk Islam. Kalau dia lihat begitu, kita berdialog, tidak jadi masalah. Tidak ada rasa takut saya kemana-mana. Di bandara sendiri, bahkan orang tanya-tanya, sendiri Ustaz, dari dulu. Kalau pakai sopir, bayar sopir lagi. Bayar pakai apa saya? Bayar pakai apa? Saya tidak punya donatur. Bayar pakai apa? Dan kalau dia mati, istrinya tuntut ke saya. Biar kami suami istri yang menegakkan agama ini. Yang kedua, mau tahu kenapa saya tidak mau pakai sopir? Mungkin 1-2 tahun sopirnya masih jujur. Ketika tahun 2 tahun kemudian dipanggil oleh kafir, sini kamu sopirnya Yahya Waroni. Iya, ini ada sianida. Oh iya, oh takut nggak? Tapi curiga, tapi apa namanya, waspada saya tinggi. Ini ada uang 10 miliar, taruh sianida ini. Kopi Yahya Waroni, dia suka minum kopi. Taruh saja di sini. Dan saya tahu kalau racun, bukan saya tidak tahu. Saya bisa intip kalau dia racun. Saya tahu dari gelas ini, saya tahu kalau ini tidak ada racun, Pak. Biar Bismillah. Ditumpah di dalam sini. Begitu minum, cyanida itu kerasnya refleks tepat, langsung habis sambung. Kafir tepuk tangan. Berhasil kita. Apalagi munafik. Berhasil kita. Orang bertanya, mana lagi? Enggak muncul, sudah mati. Tadi malam saya kaget. Di daerah terpencil, ibu-ibu, bapak-bapak, katanya Buya sudah mati. Saya, ini adiknya barangkali. Orang isukan saya sudah mati. Saya bilang saya 5 bulan tidak ada, saya di penjara. Ya kami tahu Ustaz di penjara, tapi katanya sudah mati. Kena COVID katanya. Saya satu-satunya yang tidak pernah pakai masker dan menantang pakai masker. Kopi 1 hari sampai 19 gelas. Makanya kopi nggak berani, karena kalau sudah ceramah kopi ini jadi dingin. Kopi artinya kopi dingin. Ditangkap polisi setiap hari di Mabes Polri, ditusuk-tusuk batang hidung begini. Semua tahanan Mabes Polri diperiksa. Apa itu? Apa namanya? Rapid tes cepat. Ditusuk-tusuk 9 kali saya ditusuk, 9 kali dicoba, 9 kali saya negatif. Ustaz ini ada pakai kekuatan apa? Saya nggak tahu. Kami ini polisi pun kena. Bagaimana saya bilang rasanya orang kena obat COVID itu? Pertama demam, kemudian menggigil Ustaz, pandangan tidak baik lagi, dan makan tidak enak, penciuman hilang. Kalau saya tidak pernah kena Pak sampai sekarang. Di dalam penjara, kalau berangkar sudah didorong, sudah ditutup dengan kain, sudah ada yang tewas. Karena penjara Ambo itu bukan di atas tanah. Penjara kami itu di bawah tanah. Ada 2 orang Padang, 1 kasus pertanahan, 1 kasus penggelapan bahan bakar atau apa. Jadi fence di dalam. Nah, Mabes Polri penjaranya tidak ada pencuri ayam. Pokoknya yang masuk penjara itu kalau karate ban hitam semua di dalam. Artinya sudah jago-jagonya. Yang ditangkap Interpol, bahkan orang Manado yang korupsi Bank Nasional Indonesia 46 BNI berapa triliun dipanggil-panggil mami di dalam penjara itu, di bawah tanah. Itu ada di dalam. Penjara perempuan ada, penjara umum ada, dan di ujung sana penjara narkoba. Itu bloknya Habib Rizik Syihab. Agak jauh dari blok saya. Diisukan
oleh orang-orang munafik yang pengecut. Ustadz Yahya katanya main kartu sama Habib Rizik. Oh, memang munafik bajingan dari mana? Bagaimana mungkin beliau di blok narkoba, saya dipidana umum. Yang main kartu remi, saya dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Ini fotonya ibu bapak. Kita satu kamar kawan. Kami ini yang gula si murtad itu sampai patah rusuknya dan kasih makan tai kacek. Dan tanya di Mabes Polri, siapa yang laki-laki dalam penjara? Kalau di luar kita singa, di penjara kita jangan meong. Penjara kita harus singa. Saya tinggal dipujuk-pujuk polisi. Sabar Ustaz, sabar. Waktu mau ditangkap saya bilang cuma 2 saya minta. Komandan, jangan borgol saya dan jangan kenakan saya baju orange. Saya simpai 16 tahun saya bilang. Yes, saya pemain Aikido. Bapak penjarakan saya dan cara yang ini Bapak borgol saya. Gampang saya balas. Ada tangan Kristen saya giling di bawah. Sampai saya ditangkap pakai batik. Kayak pejabat korupsi saya. Dibawa ke dalam penjara, jumpalah dengan Jenderal Napoleon Bonaparte. Saya mau luruskan, Bonaparte, Jenderal Napoleon, sekarang sudah bebas beliau. Itu bukan orang Kristen ibu bapak, beliau sudah haji. Beliau itu Wong Tito Kalok, orang Palembang. Sama-sama mau kami terpenjara kami berdua di bawah Habib Rizik di blok narkoba. Bagaimana mungkin diisukan saya main kartu dengan Habib Rizik? Habib Rizik aja kamarnya itu dijaga ketat oleh gegana. Kami semua dipenjarakan di bawah tanah. Maka saya bilang, kalau laki-laki dipenjarakan di bawah tanah. Ini saya dengan Jenderal Napoleon, kawan saya, sudah bebas beliau. Maka beliau yang bilang, Ustaz jangan keras-keras ceramah. Insya Allah Jenderal tambah keras saya bebas dari penjara. Ada munafik yang bilang, Ustaz Yahya setelah bebas dari penjara sudah, apa istilah orang, melempem biji matamu. Mana pernah saya berubah? Saya tidak ada yang suruh, saya pribadi kalaupun ditangkap saya hadapi secara pribadi sebagai laki-laki. Nggak ada itu. Sedangkan orang pergi berbisnis saya berani mati, ya, apalagi ini untuk agama. Semua referensi kami ini berdasarkan Quran dan hadis, nggak pernah menyalahi aturan. Makanya hakim ketok Palu bebas. Kaget. Pasal yang dikenakan ke saya penistaan agama, menista agama 156, 156A, seperti pasalnya Ahok, si kafir yang penjara dulu. Karena dia ini bahan bakar dari mahal-mahal semuanya. Premium hilang. Ini si kafir ini 156A. Babe Haikal WA ke istri saya, masih ada WA-nya, belum dihapus. Umi, kasih tahu Ustaz Yahya, hukumannya 10 tahun ke atas. Datang bini saya besuk. Ibu bapak mau tahu? Ada 2 narapidana yang boleh dibesuk. Selain daripada itu nggak boleh. Saya dan Habib Rizik sudah khusus setiap hari Jumat. Itu bini saya yang besuk saya, ada hadir. Jadi tidak usah percaya hoax di luar sana. Deddy Corbuzier undang saya, usai saya habis ditangkap. Banyak sekali yang kafir masuk Islam. Dan ibu bapak mesti tahu, ada orang Cina yang tidak bisa bahasa Inggris, yang tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bukan Islam, dia kepala judi online. Ditangkap di situ orang Cina. Dia tanya bagaimana supaya hatinya tenang. Saya suruh sholat subuh. Sholat subuh ikut dengan kita umat Islam. Kaget ada yang lapor, Pak Ustaz, itu Cina itu dia kan bukan Islam. Siapa yang kasih dia kopiah? Karena saya kasih. Kenapa kau larang? Kan dia belum Islam Ustaz. Kenapa dia ikut sholat? Dia lebih Islam daripada yang bobo-bobo ini. Ini sudah sholat subuh, yang muslim masih tidur. Itu yang
yang kafir, ini yang Islam. Dia kafir tapi mau sholat. Si muslim tidur. As-salatu khairum minan naum. Nggak seperti di luar begini, kan dalam penjara kan sempit. Masa nggak kenal, nggak dengar orang ngajar. Dia bergabung sama kita setiap sholat dalam 5 waktu. Dia nggak pernah alpa. Entah nasibnya masih sholat. Karena 5 bulan saya nggak lama di situ, ketok palu saya bebas. Ini gambaran ibu bapak. Jago sekali, hebat sekali orang kalau bertahan di penjara Bareskrim itu Botan. Penyakit, nggak pernah lihat matahari dalam sehari. Nggak pernah lihat matahari dalam sehari. Dan ibu bapak mau tahu penjahat-penjahat kelas perang di televisi itu ada di situ semua. Di Bareskrim, Kapolres, Oku, jenderal ini, jenderal itu ada di bawah. Oh inilah kalau kita dulu apa? Tahanan politik ya? Atau apa? Tahanan politik. Makan, minum, semua yang diberikan fasilitasnya bonafit, excellent, mahal. Makanannya saja makanan kota. Tapi udara di dalam, suasana sekitar bikin orang tidak sehat. Nggak pernah lihat ultraviolet matahari. Bagaimana manusia mau tahan itu? Pelan-pelan dia bunuh kita di bawah. Penjara inilah yang menyadarkan kita, bukan sadar supaya nggak keras lagi, bukan. Yang menyadarkan kita dipilih Allah untuk merasakan petunjuk Allah. Tidak kamu dikatakan beriman kecuali Allah akan memuji kamu. Dengan cara apa? Masuk penjara, sama suruh keras. Bapak saya sudah bilang sebelum dia almarhum, sebelum dia mati, kalau kamu tidak rubah cara dakwamu, satu waktu kamu di penjara. Jadi saya nggak kaget masuk penjara. Nanti kita lanjut, insyaallah kita sebagaimana diumumkan tadi, kita akan menjalankan kotak infak untuk pembangunan pelatihan dai yang ada di Bukit Tinggi. Dakwah, lembaga dakwah dan pembangunan ini masih membutuhkan dana berapa banyak, Bu ya? Miliaran rupiah, 3 miliaran kita. Dan jangan lupa Ibu Bapak, pilihlah beliau nanti dalam rangka untuk menjadi calon anggota DPR Provinsi periode 2024-2029. Kita berikan infak terbaik sambil bisa menikmati dakwah ini. Kita jalankan kotak amal supaya Allah berikan kita berkahnya. Salatullah Habibillah wasal bismillah wa qulil mujahidin bi ahli ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah habibillah ilahi limin umma minal akhwati wa nima wa min hamin wa min umma bi ahlil bahri ya Allah, salat
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin atas infak yang diberikan ibu bapak. Mudah-mudahan Allah gantikan berkahnya, amin ya Allah ya Rabbal. Jazakumullah khairan katsiran. Nikmat dakwah dan bersedekah adalah semuanya untuk kemajuan Islam. Saya tadi pas mau ke sini ada kawan yang share di YouTube saya. Beliau ini ketua masjid di Cibubur. Beliau bilang di sini ada judulnya, Gempar mereka inginkan Rois Am NU Miftahul Akhyar sebagai cawapres Ganjar. Nah, apa saya bilang? Dia baru masuk ini. Nah, saya baru bilang cawapres Ganjar, tapi 3 kali ditolak. 3 kali jadi tawaran, 3 kali juga ditolak. Ini juga mungkin dulu ini Maruf Amin dulu ini juga. Itu dia. Tapi ini beliau tolak. Sebagai cawapres Ganjar, beliau tolak, beliau gak mau. Tadi saya katakan orang yang paham ilmu Islam tinggi, bukan yang ilmunya alang-alang, yang kata-kata yang skete atau apa ya. Orang yang memang betul-betul buya, seperti buya beliau ini, Buya Ashraf, itu kemampuan ilmunya bagus, manajemennya bagus, itu yang direkrut. Makanya saya buat PESPA itu Kibulin, yang paham ilmu politik, yang paham ilmu Islam. Nah, inilah rekrutmen yang baik untuk mereka. Dan kalau ini terjadi, habislah negara kita dan Islam selesai. Sudah, tidak usah lagi bapak bilang kita tidak, Ustaz, sudahlah, tidak berani. Kemarin ada yang berani kok, tidak ada yang berani. Waktu kopat kopi itu tetap juga takut. Jadi percuma. Salah satunya didik generasi ini jadi pemimpin ke depan. Dan ini kesempatan terakhir, insya Allah, yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita salah pilih kali ini, habis kita. Kalau saya pribadi sih, 3 calon presiden ini, saya pribadi ABG sajalah, asal bukan Ganjar, selesai. Bapak mau pilih Anies, silakan. Di sini kan masih banyak yang simpatisan Prabowo, welcome, silakan. Saya tidak mau lagi campur urusan ini, tapi saya ABG, asal bukan Ganjar. Iya, nggak usahlah kita bohong begitu. Ya, kita bersikeras Anies yang menjadi tokoh sentral politik perubahan, sudah wind of change. Kita ingin merasakan angin perubahan, Anies. Kalau Allah tentukan lain, ya kita nggak bisa. Dulu kita mati-matian perjuangkan Prabowo, menang Prabowo, tapi Allah nanti Jokowi. Kau bisa melawan, mau melawan kalau Jokowi dilantik, tidak ada yang melawan. Buktinya kosong masjid juga di Ranau Minang ini, nggak ada yang berani. Karena 80% orang Minang itu mengabdi bagi negara. Jadi salah kalau bilang anti Pancasila orang Minang itu, salah. Ini analisis hipotesis yang sesat. Orang Minang ini kebanyakan pejuang, bahkan punya hubungan dengan kami dari Manado, karena kuburan Imam Bonjol ada di Manado. Dan saya kira sudahlah, Rempang ini cuma cerita-cerita hoax.
Jadi orang-orang ini cuma jago. Makanya saya tidak pernah, Ustaz kami taruh di grup ya. Grup apa? Kau cuma berani pakai media sosial. Begini tidak berani kamu. Nanti timbul fitnah. Di media sosial itu timbul fitnah. Ustaz, WA ke saya, ini UAS mau ditangkap. Allah Akbar, sampai Habib Rizik bicara, kita kirimkan pengacara bagi UAS. Polisi sendiri ngaku di Polda Kepri, kami tidak pernah tahan UAS. Datang lagi hoax yang baru, rumah UAS dibakar. Memang betul-betul munafik. Ini orang-orang ini, dengar ya baik-baik Bapak ya, berhenti kalau tunjuk bela Islam, turun bela agama ini. Begitu. Turun dalam rangka apa? Belajar Islam baik-baik, jadi pendakwa yang betul-betul menegakkan Islam. Saya tinggal tunggu-tunggu ini, saya malu ya, sebagai pribadi, malu sama keberanian Rocky Gerung, malu saya. Bagus itu keluar dari mulut para pendakwa. Ini dia. Rocky Gerung bukan Islam, dia berani. Bukan untuk kepentingan dirinya, dia hidup sendiri bujang. Dia tidak bertanggung jawab. Finansialnya dia tidak perlu keluar banyak. Dia hidup sendiri. Bahkan dia sering pergi ke gunung yang di Rusia ini, apa namanya? Sering dia naik ke sana, hiking. Apa pikiran dia? Tapi yang dia pikirkan kesinambungan masyarakat kita. Itu. Nah begitulah mengatasi persoalan dakwah ini. Kalau kita tunggu aja nanti ada kelompok kita demo, sudahlah demo-demo itu nggak ada hasil. Buktinya buruh kemarin di Jakarta buat janjinya 1 juta. Rempang ini juga disusupi dengan orang-orang. Dulu kan saya sering dakwah di Batam sana. Rempang ini Bapak mau tahu, di sana dikenal Galang. Di sana dulu menolak ustaz-ustaz radikal karena mereka pendukung fanatis Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bahkan dari sejak Presiden Presiden Yusuf Kala, saya sering bolak-balik Batam, Jakarta. Jadi tahulah persis. Nanti sudah begini, baru kelihatan kasihan. Kamu aman, nggak pilih Jokowi kemarin. Saat dia bikin sakit hati, Ambo tetap bahagia. Gitu. Orang Sumbar juga begitu, 98% tidak memilih Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tapi begitu datang Covid, taat semua. Takut karena mereka penguasa. Jadi kesempatan kita hanya 2020 ampek. Berdoa saja, munajat saja, mudah-mudahan Allah takdirkan ada pemimpin yang nanti jauh dari kepimpinan yang Jokowi ini, membawa perubahan di segala lini kehidupan dan beragama seluruh masyarakat Indonesia. Satu, tidak mengadu domba antar umat beragama. Perhatikan, tidak mengadu domba antar umat beragama. Dan yang kedua, tidak mengadu domba internal agama Islam. Tidak mengadu domba ustaz dengan ustaz, kiai dengan kiai dengan habaib. Karena ini permainan besar on the bed yang ada di belakang sana. Gambar itu sudah saya tahu. Saya bukan pelukis, tapi gambar abstrak begini menuntun imajinasi dan psikologi kita untuk melihat Islam lebih jauh. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita umur panjang. Subuh hari kita jumpa lagi di mana Bu ya? Desi Taro ya. Kita jumpa di sana. Kalau nggak jumpa di sana, kita jumpa di akhirat. Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang
kehadiran Ustaz. Semoga menjadi bawaan pulang untuk malam hari ini, sebagai dengan malam kita insyaallah menjadi rahmat bagi kita bersama, menjadi tauladan bagi kita bersama, dan insyaallah menjadi barakah bagi kita bersama, menjadi pembuka rezeki pada negeri kita dan anak bala insyaallah amin ya rabbal alamin. Sebagai informasi, besok kegiatan pada 9 Oktober subuh berjamaah di Masjid Jami Tarok, lanjut Masjid Al-Huda Jarong Bawah Perantaro Baso pada zuhur, dan Masjid Agung Nurul Falah Lubuk Baso pada Isya. Sekian dari kami dari panitia dan paksa mengucapkan permohonan maaf terlebih dan terkurang, dan saya protokol menutup acara yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ikut tapi iya, sudah pemangkal. Masih itu aja tuh ke dalam saya juga nah atas naik belum ada ibu Itu kan malam Selasa. Ya. Jadi ini datang juga ada di kami. Ya. Ya. Seri mana seri? Pintu tuh terbuka. Ada di sini. Udah tahu kan fokus merekam tadi. Kayaknya lain. Tapi mungkin tidak banyak.